Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Muhammad dengan NPM 2022-10715029. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helawati SSI MMM.Com atas kesempatannya untuk tugas ini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 5 dengan judul Pemrograman Kecerdasan Buatan dengan Python, Konsep dan Implementasi Praktis. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 10. Sebelum masuk ke penjelasan dan materi, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam bab 2 yang dengan judul Memulai dengan Python. Yang pertama, pengenalan Python, yang kedua, instalasi dan pengaturan lingkungan pengembangan, dan yang ketiga, library yang digunakan dalam AI. Baiklah, dalam slide pertama yaitu apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna. Python ini dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi yang sederhana namun kuat dengan sintaks yang mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, apa-apa saja yang termasuk keunggulan pada Python untuk AI. Yang pertama, pustaka dan framework AI sangat kaya. Contohnya, TensorFlow dan PyTorch, Scikit-learn, NumPy dan Pandas, dan banyak lainnya. Kemudian sintaksnya juga sederhana, mempermudah pengembangan. Yang ketiga, dukungan multiplatform. Python dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, OS, dan Linux. Kemudian untuk konsep-konsep dasar pada Python, yang pertama ada struktur kontrol, fungsi, dan tipe data Python. Untuk tipe data Python terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada integer, float, string, dan boolean. Untuk tipe data integer adalah tipe data yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kemudian float adalah tipe data yang berhubungan numerik juga, tetapi berhubungan untuk angka desimal. Kemudian ada tipe data string. Tipe data string ini berhubungan dengan teks. Kemudian untuk tipe data boolean di sini tersendiri untuk menentukan kebenaran atau kesalahan, seperti true or false. Kemudian konsep dasar Python yang lain ada juga fungsi. Fungsi ini dibentuk untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi juga dapat dipanggil berulang kali dan keywordnya adalah def. Untuk konsep dasar Python yang lain ada juga struktur kontrol, yaitu dibagi menjadi dua jenis, ada if, else, dan loop. Loop pun ada dua jenis lagi, yaitu for dan while. Yang pertama, untuk for loop digunakan untuk iterasi pada objek yang diulang seperti list, tuple, atau string. Akan tetapi untuk while loop digunakan untuk iterasi selama kondisi dikatakan benar. Sedangkan untuk if-else statement digunakan untuk mengeksekusi kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Di sini ada beberapa cara untuk menginstal Python melewati Jupyter Notebook, Google Colab, atau IDE. IDE itu sendiri dibagi menjadi dua, menggunakan PyCharm atau VS Code. Untuk Google Colab ada singkatan dari Google Collaboratory, adalah platform yang berbasis cloud yang digunakan untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python. Langkah-langkah menggunakan Python dalam Google Colab. Yang pertama, kunjungi Google Colab, kemudian Anda akan diminta untuk masuk ke akun Google Anda. Setelah masuk, Anda dapat memulai notebook baru. Di dalam Colab, Anda dapat menulis dan menjalankan kode Python di sel-sel yang ada. Colab mendukung integrasi dengan Google Drive, sehingga Anda dapat menyimpan dan berbagi proyek Anda dengan mudah. Selanjutnya adalah Integrated Development Environment atau IDE. Ini adalah software yang menyediakan semua alat yang diperlukan untuk mengembangkan software. Kemudian, yang pertama, salah satu cara IDE mengembangkan Python adalah dengan PyCharm. Digunakan oleh JetBrains, memiliki fitur-fitur canggih seperti auto-completion, debugging, dan refactoring. Selain PyCharm, IDE juga bisa digunakan melalui VS Code. VS Code adalah editor teks ringan yang diubah menjadi IDE lengkap dengan menggunakan ekstensi atau extension. VS Code sangat fleksibel juga dan cocok untuk berbagai bahasa pemrograman termasuk Python. Yang terakhir, tapi juga yang paling populer digunakan yaitu Jupyter Notebook. Kenapa paling populer? Karena terutama bagi mereka yang bekerja dengan data atau machine learning, Jupyter itu memungkinkan untuk menjalankan kode Python secara interaktif dalam sebuah lingkungan berbasis
web. Langkah-langkahnya menginstalasi dengan pip, kemudian menjalankan Jupyter Notebook. Setelah instalasi selesai, Anda bisa menjalankan Jupyter Notebook dengan mengetikkan perintah Jupyter Notebook. Untuk bagian selanjutnya adalah pustaka Python. Untuk pustaka Python terbagi menjadi 4, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn. Yang pertama untuk NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik dan array multidimensi. Kemudian untuk Pandas digunakan untuk memanipulasi data tabular. Data tabular adalah data berbentuk baris dan kolom. Kemudian ada Matplotlib, yaitu pustaka Python yang untuk membuat grafik dan visualisasi data. Kemudian Scikit-learn adalah pustaka Python yang digunakan untuk pembelajaran mesin. Selanjutnya adalah bab 10. Bab 10 ini menjelaskan atau berjudul tentang penerapan AI di dunia nyata. Izinkan saya untuk menyebutkan apa-apa saja yang ada dalam bab 10. Yang pertama ada studi kasus di industri, yang kedua ada deploying model AI, dan yang ketiga pengujian dan pemeliharaan model AI. Langsung saja masuk ke dalam materi bab 10. Selanjutnya untuk bab 10 dengan judul penerapan AI di dunia nyata. AI di dunia nyata sendiri adalah maksudnya kejelasan buatan ini telah merevolusi cara kerja berbagai industri di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan teknologi ini telah berkembang menjadi integral dari berbagai sektor. Dampak atau penerapan AI itu sendiri tidak hanya berkecimpung di dunia teknologi, tapi juga transportasi, keuangan, e-commerce, pertanian, dan banyak lainnya. Yang pertama kita akan membahas penerapan AI di dunia kesehatan, yaitu diagnosis untuk membantu diagnosis dan pengobatan, kemudian juga membantu manajemen rumah sakit. Untuk manajemen rumah sakit, prediksi beban bekerja di rumah sakit bisa dibantu oleh AI, kemudian optimasi sumber daya medis pun bisa dibantu oleh AI. Untuk diagnosis dan pengobatan, yang pertama digunakan dalam Google Health. Google Health adalah teknologi deep learning untuk mendeteksi kanker payudara melalui mamogram. Kemudian juga ada IBM Watson. IBM Watson adalah teknologi AI untuk membantu dokter dalam menganalisis data medis pasien seperti riwayat medis, hasil laboratorium, dan citra medis. Penerapan selanjutnya dalam penerapan transportasi, penerapan AI dalam transportasi. Penerapan AI dalam sektor transportasi juga merasakan dampak besar dari AI itu sendiri. Contohnya yang paling mencolok adalah penggunaan kendaraan otonom atau self-driving cars seperti Tesla dan lain-lain. Perusahaan Tesla ini menggunakan AI untuk menciptakan mobil yang dapat bergerak tanpa pengemudi, sehingga teknologilah yang mengemudikan mobil tersebut. Dengan memanfaatkan algoritma computer vision dan pembelajaran mendalam atau deep learning untuk mengidentifikasi objek di sekitar kendaraan, memproses data sensor, dan mengambil keputusan dalam waktu nyata atau real time. Penerapan AI di dunia nyata selanjutnya dalam bidang keuangan dan e-commerce. Dalam bidang keuangan ini, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan. Kebanyakan untuk mendeteksi penipuan dengan menganalisis pola transaksi secara real time. Contohnya jika ada transaksi liar atau transaksi asing yang biasanya tidak dilakukan oleh pengguna, maka AI dapat mendeteksi hal tersebut dalam implementasi machine learning. Kemudian, algoritma machine learning itu sendiri dapat mengenali transaksi yang mencurigakan dan segera memberikan peringatan kepada pengguna untuk membatalkan atau mengurangi potensi kerugian. Selanjutnya, langkah-langkah untuk implementasi AI di dunia nyata. Persiapan infrastruktur cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure. Kemudian pengujian model seperti A/B testing, monitor performa. Kemudian pemantauan dan pembaruan secara berkala. Sekian penjelasan saya terhadap bab 2 dan bab 10 dengan judul memulai dengan Python dan bab 10 dengan judul penerapan AI di dunia nyata. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.